Halo Sobat Easy Stock, ini memang sudah keluar ya laporan keuangan Garuda. Ini ada artikel Garuda cetak untung, apakah bagus? Memang sudah mengeluarkan nih laporan semester 1. Berarti di sini Garuda berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 3,8 miliar dikarenakan ada pendapatan restrukturisasi utang. Seiring setujunya perjanjian perdamaian dan bentuk PKPU, penundaan kewajiban hutang ya, membuat ekuitas membaik menjadi 1,5 miliar. Oke, kita lihat laporan keuangan aja ya. Laporan keuangan tuh ada Anda bisa cari di sini ya. Anda bisa cari di IDX. Nah, di sini Anda cari aja di sini. Lainnya oke, laporan keuangan. Cari di sini GIAA, oke. Kedua, oke, cari. Udah ya, keluar ya. Oke. Sekarang kita mau buka yang paling penting di dalam laporan keuangan ya. Oke, kita lihat di sini nih. Dia betul mencetak laba sebesar 3,8 miliar, itu benar itu. Jadi total untungnya laba setelah pajak ya, kita kan mementingkan laba setelah pajak ya. Itu 3,8 betul, 3,7 miliar dolar lah gitu. Oke. Tetapi di sini kita lihat pendapatan dan usaha lain-lain. Di situ ada keuntungan selisih kurs bersih. Dengan keuntungan selisih kurs ini adalah catatan akuntansi. Ini harus dikeluarkan. Terus bagian dari hasil laba bersih entitas asosiasi dikeluarkan 260.000 dolar. Pendapatan dari restrukturisasi utang 2,8 miliar itu harus dihilangkan. Keuntungan dari restrukturisasi pembayaran payment restructuration 1,3 miliar dolar. Oke. Nah, itu akan diperhitungkan di dalam perhitungan easy stock. Nah, sebelumnya kita memperkenalkan aja easy stock ini. Kita menggunakan rumusnya Benjamin Graham, bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan sekarang Sobat Easy Stock bisa mendapatkan aplikasi ini untuk sementara, bisa request link. Nanti kita sharing link dari Easy Stock karena kita masih under maintenance di Google Play Store. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini kan clear. Ini dalam perhitungan kita, nanti Anda udah terima bersih dalam bentuk angka. Kemudian, nah di sini yang paling penting adalah di sini nih. Nah, di dalam capital expenditure nih sangat menentukan di dalam perhitungan nilai wajar, apalagi perusahaan seperti Garuda ya. Nah, di sini yang kita lihat adalah penambahan capex itu 1,7 miliar dolar. Tetapi itu nggak seluruhnya ke situ. Maka kalau capex-nya terlalu besar, nanti perhitungannya menjadi tidak tepat gitu. Nah, itu ada aset di dalam penyelesaian. Ada 3 tuh aset dalam penyelesaian. Aset dalam penyelesaian harus dikurangin. Jadi yang paling atas aset pesawat ada 27 juta dolar. Aset penyelesaian non pesawat
itu angkanya 557.000 US dollar. Terus aset pemeliharaan itu 52,9 juta dolar. Nah, terus aset hak guna itu harus dikeluarkan dari situ. Kemudian begitu juga di akumulasi depresiasi. Ini pun juga harus dikurangi yang hak gunanya. Oke, tadi itu poin-poin yang terpenting dalam perhitungan. Makanya kita melihat perhitungannya itu seperti ini. Oke, ini klik ya. Masuk Google Play Store, masuk ke Easy Stock GIAA. Nah, ini masih yang kemarin ya, tapi ini udah. Nah, ini Q2 kan. Q2 ini equity-nya defisit. Kita masih kasih revenue growth rate-nya itu minus ya. Minus 0,96. Itu sudah karena kondisi sudah membaik ya. Jadi kita menggunakan angka itu. Nah, closing price sekarang si Garuda itu turun drastis dari 400-an ke 220. Oke. Sekarang kalau kita lihat nilai wajarnya dengan data-data keuangan semester 1 dengan growth rate yang minus 0,96, satu kurang lah, itu nilai wajar tertinggi cuma 216. Nah, andaikan ini kita 0, ini jadi minus 0, minus 0, berapa ya, 5. Anda akan berubah 314. Jadi Anda bisa menggunakan juga ini ya. Apa Anda setuju itu 0,5% aja minusnya? Memang sudah untung, betul udah untung nih. 112 triliun ya untungnya ya. Tetapi free cash flow-nya nggak sampai, free cash flow cuma 9,6 triliun. Nah, sedangkan beban di balance sheet itu masih defisitnya besar. Kita lihat net current asetnya 4,5 triliun, dia suruh nutup utang jangka pendek yang 32 triliun. Artinya dia masih defisit sekitar 27 triliun kan, belum ditambah utang jangka panjang yang 90 triliun. Tetapi karena dia mencetak laba, tapi laba itu juga sudah dikurangin ya, makanya ini labanya ini 112 triliun. Ini kan sudah di kurs 15.000 dan sudah disetahunkan. Kalau belum disetahunkan ya setengahnya gitu. Karena ini kuartal semester 1 ya. Oke, kita lihat financial ratio-nya. Return on equity nggak bisa analisa karena equity negatif. Nah, ini juga profit marginnya ini lebih besar daripada pendapatannya. Karena kita lihat di sini profit marginnya itu ya, kalau dilihat keuntungannya pendapatannya cuma 878.000 juta US dollar. Anda bisa lihat ya di situ ya. Anda buka aja di situ, itu 878, tapi keuntungannya kok bisa 3,8. Oke ya. Sedangkan sebetulnya dia merugi tuh. Kalau kita lihat ya, ini belum sempat saya masukkan ya, tapi saya bacakan aja ya. Pendapatannya adalah 878 juta dolar, tetapi beban usahanya itu 1,2 miliar dolar. Artinya negatif ya. Nah, ini ada pendapatan lain seperti yang tadi kita lihat di sini. Nah, ini memang ada pendapatan dan biaya lain ini yang 281 juta dolar, pendapatan keuangan, ya kan? Nah, yang lain dikurangin semuanya gitu. Nah, kalau ini dilihatkan dari total yang tercatat di laporan keuangan, yaitu labanya 112,7 triliun.
Kalau itu kan disetahunkan, setengahnya berarti sekitar 55 triliun lah gitu ya. Sedangkan pendapatannya sendiri itu cuma kalau 15 kali 8 ya sekitar berapa tuh ya? Yaitu dalam dolarnya itu 878. Oke, ini agak susah dianalisa. Nah, sekarang kita mau tunjukkan valuasi Garuda di tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat di tahun 2021. Sorry, bukan ini. Ini. Saat itu net income-nya tahun kemarin ya minus 60 triliun. Net current asset memang tidak pernah bisa nutup utang jangka pendek ya, pasti net working capitalnya pasti defisit dari tahun lalu. Tahun ini pun juga defisit sebetulnya. Nah, terus di tahun sebelumnya lagi itu juga net loss dia. Baru untung kan tahun ini dia. Baru untung, tapi nggak semua keuntungan itu harus bisa diklaim karena harus ada yang dikeluarkan ya. Kayak keuntungan restrukturisasi kan non-recurring. Maksudnya non-recurring itu hanya terjadi sesaat. Sebetulnya tidak bisa kita menghitung pendapatan atau keuntungan yang hanya terjadi sesaat. Besoknya tidak ada lagi ya, karena besok tidak ada lagi. Itu kan ya keuntungan dari restrukturisasi hutang gitu ya. Nah ini tapi udah kita perhitungkan ya. Ini GIAA, coba ya kita lihat lagi. GIAA itu 216 dengan kondisi minus 0,96. Kalau minus 0,1 aja dia lebih kecil lagi. Sekarang minus 0,1, lebih kecil ya 200 pasti. 400. Oh iya lebih besar, lebih besar. Maksud saya kalau ini jadi ya itu kan makin besar ya. Kalau kayak gini, minus 1. Ini kasih kan minus dia 207 kan. Tadi kan kalau 0,96, kita clear dulu 216 ya. Ya Anda bisa mainkan ya di situ ya. Yang jelas kami dari analis fundamental kalau ngelihat seperti ini Garuda yang udah turun drastis ya, dari udah kepangkas setengahnya ya, dari 478 ke 220. Apakah ini time to buy? Dari sudut analisa fundamental value investor, dia tidak akan merekomendasi berapapun turunnya karena keuntungannya Garuda hanya sesaat. Meskipun kita perhitungkan tadi di sini ya, ini ya, tetap dia memperoleh keuntungan ternyata. Kalau dilihat dari antara penjualan dan beban usaha itu negatif. Negatifnya minus berapa tuh? Minus 600. Minus 400 juta dolar. 300 sampai 400 juta dolar lah minus ya. Tapi dia bisa untung karena ada faktor yang ini. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan video yang lain.